Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang beranggotakan dari saya sendiri, Norawati, Bagas Adia Perdana, Noplita, dan Tria. Dengan materi partai politik dan perkembangan di era reformasi. Baiklah, akan dilanjutkan dengan teman saya, Tria. Partai politik. Partai politik adalah prasyarat atau kelengkapan suatu negara demokrasi. Di negara demokrasi diperlukan partai politik yang bebas baik dalam program-programnya maupun kader-kadernya. Partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir yang bertujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan politik di dalam masyarakat melalui pemilu. Dalam perspektif kelembagaan, partai politik adalah mata rantai yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintah. 3 teori asal-usul partai politik. Teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. Teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bagas. 5 fungsi partai politik. Yang pertama itu sarana komunikasi politik. Di negara demokrasi diperlukan partai politik yang bebas baik dalam program-programnya maupun kader-kadernya. Partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir yang bertujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan politik dalam masyarakat melalui pemilu. Komunikasi politik merupakan fungsi menyalurkan berbagai macam pendapat dan aspirasi masyarakat di tengah keberagaman pendapat masyarakat modern yang terus berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tidak berbekas apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses tersebut dinamakan interest aggregation. Setelah penggabungan pendapat dan aspirasi tersebut diolah dan dirumuskan sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang atau interest articulation. Sarana sosialisasi politik. Sosialisasi politik merupakan sebuah proses di mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana dia berada. Proses ini merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik atau political culture suatu bangsa karena proses penyampaiannya tersebut berupa norma-norma dan nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Sarana rekrutmen politik. Rekrutmen politik merupakan fungsi untuk mempersiapkan kepemimpinan internal maupun nasional, karena setiap partai membutuhkan kader-kader yang berkualitas untuk dapat mengembangkan partainya. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Sarana penengah atau pengatur konflik. Pengatur konflik politik merupakan fungsi untuk membantu mengatasi konflik di antara masyarakat atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Dan terakhir ada sarana artikulasi dan agregasi kepentingan. Partai politik mengumpulkan dan merumuskan berbagai kepentingan masyarakat. Lanjut akan dibacakan oleh Norawati. Era reformasi. Di era reformasi pada saat ini, partai politik menjadi perpanjangan tangan rakyat dalam aspirasi kepemerintahan. Namun pada saat sekarang, peran partai politik di Indonesia sebagai penyambung lidah rakyat tidak terlihat. Peran rakyat hanya sebatas memberikan pilihannya pada pemilu. Sejak perguliran era reformasi yang membuka keran terhadap proses demokrasi, di mana setiap partai
politik berkompetensi dalam setiap pemilu dan memiliki peluang untuk menegakkan peraturan politik dan pemilu. Mundurnya Soekarno dan jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhir Orde Baru, untuk kemudian digantikan dengan era reformasi. Masih adanya tokoh-tokoh penting pada Orde Baru di jajaran pemerintah di masa reformasi ini sering membuat beberapa orang mengatakan bahwa Orde Baru masih belum berakhir. Oleh karena itu, era reformasi atau Orde Reformasi sering disebut dengan era pasca Orde Baru. Pemerintahan Habibie sidang istimewa MPR yang kemukakan Habibie sebagai presiden ditengahkan oleh gelombang demokrasi dari puluhan mahasiswa dan rakyat di Jakarta dan kota-kota lain. Masa pemerintah Habibie ditandai dengan mulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional, diakhiri pemerintah Habibie. Pada pemilu tahun 1999 dapat terlaksanakan dengan baik, walaupun pengesahan hasil pemilu sempat tertunda. Hampir tidak ada indikator signifikan yang menunjukkan bahwa rakyat menolak pemilu yang berlangsung dengan aman. Pemerintah Abdurrahman Wahid. Pemerintahan Wahid melanjutkan proses demokrasi dan perkembangan ekonomi di bawah situasi yang mengkhawatirkan. Selain ketidakpastian ekonomi yang terus terlanjut, pemerintah juga mengalami konflik antar agama dan antar etnis, terutama di Papua, Maluku, dan Aceh. Pemerintahan Megawati Soekarno Putri pada sidang umum MPR pertama pada Agustus 2000, Presiden Wahid memberikan laporan pertanggungjawaban pada 29 Januari 2001. Demonstran menyerbu MPR dan meminta Presiden mengundurkan diri dengan alasan skandal korupsi. Megawati mengambil alih jabatan Presiden tak lama kemudian. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan SBY tampil sebagai presiden baru di Indonesia. Sebuah kesepakatan bersejarah berhasil dicapai antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang bertujuan menyaduhi konflik berkepanjangan selama 30 tahun di wilayah Aceh. Atas prestasi SBY yang ditanam sejak tahun 2004 telah mengantar beliau naik kembali duduk di kursi presiden. Dan pemerintahan Jokowi dirangkum dalam 3 pilar, yaitu politik, ekonomi, budaya. Muncul sejumlah catatan kegagalan kinerja pemerintahan di periode pertama. Salah satunya adalah penanganan hukum dan HAM yang dinilai suram. Selanjutnya disampaikan oleh Noplita. Selanjutnya, kelebihan era pasca Orde Baru. Kebutuhan pangan tercukupi, gerakan wajib belajar dan gerakan orang tua asuh berhasil dilaksanakan. Berhasil menjalankan program kesejahteraan keluarga yang gagal dilaksanakan pada era Orde Lama. Kebebasan berbicara dan berpendapat dapat menjamin stabilitas politik. Kekurangan era pasca Orde Baru. Korupsi, kolusi, nepotisme berlaku di semua lapisan masyarakat. Masyarakat terlalu bebas, semakin banyak masyarakat yang salah tafsir tentang reformasi, rendahnya pengetahuan tentang politik, banyak pemaksaan yang dilakukan oleh beberapa pihak tertentu.
Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.